la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang pertama dan yang utama ialah puja dan puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini dapat mengumpulkan kita, mengikat hati-hati kita di rumahnya Allah, yaitu Masjid Al-Haqqul Mubin. Selawat berserta salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta para sahabat dan keluarganya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hari ini tepat 12 Juli 2024 bertepatan dengan 6 Muharram 1445 Hijriah. Maklumat Jumat yang pertama yaitu infak Jumat yang lalu tanggal 5 Juli 2024, alhamdulillah terkumpul infak sebesar 10.168.400 rupiah. Jazakallah khairan jaza kepada para jamaah semuanya. Semoga menjadikan pahala berlipat ganda dan kita semakin bersemangat untuk berinfak. Yang kedua, khotib dan imam pada Jumat hari ini alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdurrahman Dasrul MA dan muazin Bapak Suyatman. Dimohon kepada para jamaah sholat Jumat rahimakumullah untuk dapat mengisi, merapatkan saf-saf yang masih kosong di depannya agar lebih rapi, dan alat komunikasi atau ponsel harap segera di silent atau dimatikan agar menambah kekhusyuan sholat ibadah Jumat kita pada hari ini. Adapun informasi yang lainnya yaitu kajian tafsir, insyaallah ba'da juhur akan ada kajian tafsir yang akan dibawakan oleh Dr. Ali Ahmadi MA Al-Hafiz Rabu 17 Juli 2024 ba'da sholat juhur. Dan mudah-mudahan para jamaah semua diberikan kesehatan, iman dan takwa. Semoga anak-anak kita, anak istri kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, istri kita jadikan istri yang soleha, dan para guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadatil jannah, dan kita mudah-mudahan dikumpulkan bersama orang-orang bertakwa. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup sekian dari kami mewakili DKM Al-Haqqul Mubin maklumat pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا نعمة بأعظم دين شرع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat Jumat kita insyaallah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kelak di yaumil akhir Allah berikan syafaatnya kepada kita. Teruslah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya perbekalan kita yang terbaik di saat menjalankan kehidupan kita di dunia ini maupun di saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa kepadanya. Ma'asyiral kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di dalam sebuah hadis beliau menceritakan, Anas bin Malik mengatakan, jaa salasatu rahtin ila baiti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menceritakan, ketika beliau melihat ada 3 orang sahabat datang ke salah satu rumah dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan mereka datang ke salah satu rumah istrinya Rasulullah SAW itu? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin bertanya kepada salah seorang dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ingin mereka tanyakan? Tentang ibadahnya Rasulullah SAW itu seperti apa. Mereka ingin mengetahui bagaimana Rasulullah SAW itu beribadah di rumahnya, karena Nabi SAW itu hampir seluruh ibadah itu Nabi lakukan di rumahnya kecuali salat fardu. Itu sebabnya 3 orang sahabat ini datang ke rumah salah satu istri Nabi ingin bertanya bagaimana sesungguhnya Rasulullah SAW itu beribadah ketika saat di rumah. Falamma ukhbiru ka'annahum taqallawha qalu aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat disampaikan kepada mereka oleh salah seorang istri dari Rasulullah SAW itu, diceritakan bagaimana Nabi itu beribadah di rumahnya, maka mereka mengatakan begitu luar biasanya Rasulullah itu beribadah ketika saat di rumah. Apa yang mereka katakan? Aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di mana posisi kita ketika saat beribadah kepada Allah? Karena ternyata Rasulullah SAW itu beribadah di rumahnya sangat luar biasa. Seakan-akan mereka ingin mengatakan ternyata tidak ada apa-apanya ibadah kita kepada Allah dibanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada mereka mengatakan qad ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu andai kata Nabi berbuat dosa, maka dosa-dosa Rasulullah SAW itu yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu Nabi tidak pernah berbuat maksiat, Rasulullah SAW tidak pernah berbuat dosa, tapi dosa-dosanya andai kata Nabi berbuat dosa sudah diampuni oleh Allah yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi ibadahnya kepada Allah sangat luar biasa. Itulah yang membuat 3 sahabat ini akhirnya mengatakan waqala ahaduhum. Salah seorang di antara 3 orang sahabat ini setelah mengetahui bagaimana Nabi itu beribadah di rumah, dia katakan ketika itu, amma ana usalli al-laila abadan wala aqsur wala arqud. Adapun aku, kata seorang sahabat ini mengatakan, aku akan salat sepanjang malam dan aku tidak akan tidur selama-lamanya. Aku terus akan salat sepanjang malam. Maka al-akhar, yang satunya mengatakan, wa ana asumud dahar,
wala uftir, dan aku bertekad, kata dia, sepanjang tahun setiap hari aku terus akan berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Maka al-akhir yang satunya mengatakan, a'tazilun nisa fala atazawwaj, dan aku bertekad aku akan jauhi wanita dan selamanya aku tidak akan pernah menikah. Dengan tujuannya adalah seluruh waktu ia gunakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Mendengarkan ucapan-ucapan mereka itu, Nabi mengatakan kepada mereka, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi SAW? Antumul ladina kuntum kaza wa kaza. Kalian semuanya, kata Nabi, kalian bertiga mengatakan begini dan begitu tentang ibadah kepada Allah. Ama ana wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Nabi katakan, demi Allah, kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah, dan aku orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Lakinni, tetapi kata Nabi, aku asumu wa uftir, aku berpuasa, kata Nabi, tapi aku juga berbuka. Usalli wa arqud, aku salat setiap malam, kata Nabi, tapi aku juga istirahat, aku juga tidur. Atazawwajtu nisa, aku juga menikahi wanita, kata Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukanlah golonganku, bukanlah umatku. Nabi SAW menegur 3 orang sahabat yang sesungguhnya tujuan mereka, niat mereka adalah bagaimana semangat ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang dosanya sudah diampuni oleh Allah, ternyata enggak ada apa-apanya. Maka mereka bertekad untuk melakukan ibadah itu lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi menegur. Bukan itu, kata Nabi, seakan-akan Nabi mengatakan itu disebut dengan al-ghulu. Itulah yang disebut dengan berlebihan dalam beribadah kepada Allah, dan itu haram hukumnya. Tidak boleh beribadah itu berlebihan kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan, wa iyyakum wal ghulu fid din, jauhi oleh kalian berlebih-lebihan dalam agama ini, dalam ketaatan kepada Allah. Tidak boleh berlebih-lebihan, kata Nabi SAW. Fa inna ma halaka man qablakum bil ghuluwi fid din, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah karena mereka sangat berlebih-lebihan dalam agamanya. Itulah yang menghancurkan mereka. Itulah sebabnya Nabi tegur mereka. Boleh kita bersemangat beribadah kepada Allah, tetapi tidak boleh gulu dalam ibadah kepada Allah. Tidak boleh ifrat, tidak boleh israf, tidak boleh berlebih-lebihan kita beribadah kepada Allah, tetapi sesuai dengan apa yang kita mampu melakukannya. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberatkan kepada kita apapun itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepada kita, Allah tidak menginginkan kesusahan kepada kita. Itulah sebabnya Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah memberatkan kepada satu orang pun dalam hal agama ini. Allah tidak pernah beratkan. Laha ma kasabat, dia akan memperoleh apa yang ia usahakan, dan dia akan mendapat balasan dari apa yang telah ia lakukan. Artinya bahwa kemampuan kita beribadah kepada Allah itu berbeda-beda, tetapi tidak boleh kita memaksakan diri berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, berbeda. Berlebih-lebihan dalam agama itu ada 3. Yang pertama ada al-ghulu fil aqidah. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah akidah, keyakinan kita. Karena ini dicontohkan oleh ahlul kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka berlebih-lebihan dalam masalah akidah, sehingga menjadikan orang-orang Yahudi itu Uzair sebagai anaknya Allah, sehingga mereka menyembah dan meminta kepada Uzair. Begitu juga orang-orang Nasara menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, dan mereka menyembah kepadanya dan meminta kepadanya. Ini adalah al-ghulu. Makanya Allah katakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq. Wahai ahlu kitab, kata Allah, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Tidak boleh, karena itu akan membinasakan kalian. Yang kedua ada al-ghulu fil ibadah. Al-ghulu, berlebih-lebihan dalam masalah ibadah kepada Allah. Itulah dicontohkanlah 3 orang sahabat Nabi yang ditegur oleh Nabi. Tidak boleh, kata Nabi, lakukan semampumu dalam ibadah kepada Allah. Karena ketika saat engkau berlebih-lebihan dalam ibadahmu kepada Allah, berlebih-lebihan dalam masalah akidahmu,
Maka engkau akan mengkultuskan seseorang, engkau akan mengecilkan orang lain ketika saat engkau tidak sama ibadahnya denganmu. Akan mudah menyalahkan orang, mengkultuskan orang, menganggap orang rendah dalam bahasa ibadahnya kepada Allah. Itulah bahayanya al-ghulu. Dan yang ketiga adalah al-ghulu fil hayah. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam hidup ini, apapun itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hal makan dan minum pun tidak boleh berlebihan. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan suka berlebih-lebihan kata Allah. Karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dari sikap yang dilarang dalam agama ini, yaitu sikap al-ghulu, al-israf, al-ifrat, berlebih-lebihan dalam hal agama ini, ketaatan kepada Allah, dan juga berlebih-lebihan dalam kehidupan kita. Itu dilarang dalam agama ini. Makanya Nabi SAW menegur 3 orang sahabat itu ketika saat mereka berlebih-lebihan bertekad dalam beribadah kepada Allah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wadzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.